Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Tapi yang kedua juga hati-hati. Milih capresnya harus benar Pak Hari. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam ulang tahun Partai Perindo 7 November 2022 di Jakarta mengingatkan agar Partai Perindo cermat menentukan calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan kepada sosok capres akan mempengaruhi elektabilitas maupun perolehan suara pada Pilpres 2024. Meski pemilihan capres hati-hati, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Partai Perindo tidak terlalu lama untuk menentukan dukungan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo yang hadir dalam ulang tahun Partai Golkar di Jakarta 21 Oktober 2022 juga menyampaikan hal yang sama agar Partai Golkar memilih capres serta cawapres dengan benar. Saat itu Jokowi menyatakan karena memilih presiden dan wakil presiden diibaratkan memilih pilot dan kopilot yang akan memimpin rakyat dengan jumlah ratusan juta orang. Ya, mendukung salah satu tokoh dan juga memberikan saran untuk hati-hati memilih capres dan cawapres. Ada anggapan dari Bang Hensat tadi, apakah ini mau akan jadi kingmaker? Pak Budi seperti apa? Kalau soal kingmaker itu kan penilaian banyak orang bahwa Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker. Tapi menurut hemat kami gini, Pak Presiden nggak ada kepentingan pribadi tuh soal kelanjutan atau kepemimpinan berikutnya. Cuma dia hanya ingin memastikan bahwa kan kita selalu begini loh. Kita ini belajar dari periode-periode sebelumnya. Yang penting kan kesinambungan, kontinuitas, sustainability. Di mana yang bagus-bagus dari apa yang sudah dicapai Pak Jokowi ya terus dilanjutkan, yang belum diperbaiki, gitu loh. Supaya jangan terulang masa-masa sebelumnya, selalu ada sesuatu yang akhirnya malah tidak dilanjutkan. Dan itu juga kita tangkap dari apa yang kita lakukan selama ini. Relawan Jokowi ini kan menggelar musyawarah rakyat Indonesia di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Kita tangkap betul kerinduan rakyat, keinginan rakyat, harapan rakyat terhadap pemimpin yang mampu juga mengeksekusi, melanjutkan program-program Pak Jokowi. Misalnya di Riau, di Palembang, itu semuanya narasinya adalah bagaimana pembangunan jalan tol terus dilanjutkan. Itu loh. Baik, Bang Hensat sebenarnya berangkat dari mana tadi pernyataan mungkin atau ada rencana kingmaker dari Jokowi? Ya karena kan kalau kita lihat sejarahnya pada saat Ibu Mega kemudian Pak SBY itu justru mereka menempatkan diri sebagai penyelenggara pemilu yang mempersilahkan rakyat terbaik untuk maju gitu. Tidak ada instruksi-instruksi yang diberikan oleh Bu Mega dan SBY kepada partai-partai politik. Nah ini kan sekarang jelas tuh instruksinya tuh. Instruksinya yang dari ojo ke susu sampai kemudian jangan lama-lama, terus kemudian tentang analogi pilot co-pilot ya, bahkan sampai yang berpengalaman, yang mengerti kondisi mikro dan makro gitu. Itu sebetulnya kan menggambarkan pertanyaan baru tuh. Loh, Pak Jokowi emang lupa ya kondisi dia waktu awal-awal jadi calon presiden itu gimana? Nah, jadi maksud saya nasihat itu sih boleh saja, tapi kemudian jangan dijadikan kriteria wajib yang harus dimiliki oleh calon presiden. Karena waktu itu rakyat memilih Pak Jokowi itu karena dua hal loh, merakyat dan sederhana. Bukan karena dia berpengalaman, apalagi mengerti makro dan mikro kondisi Indonesia. Bang Hensat, berarti Anda menganggap Gerindra, Golkar ini menjadi pion-pion yang dimainkan oleh Pak Jokowi dong? Bukan dimainkan oleh Pak Jokowi, tapi memang secara kasat mata terlihat memang berada dan ikut instruksi kepada Pak Jokowi. Benar tidak sih? Saya kira nggak begitu, karena begini ya. Hormat loh ketumnya kemarin. Loh, hormat itu karena memang sebagai menteri. Menteri itu kan makanya di awal-awal Pak Jokowi bilang nggak boleh rangkap jabatan tuh. Jadi begini, ya kan? Kalau masalah rangkap jabatan atau tidak itu kan terjadi periode lalu juga sudah terjadi. Ya kan? Itu sudah tidak bisa kita tarik-tarik lagi. Tetapi di sini kalau kita lihat Pak Prabowo sebagai seorang menteri disebut namanya dan ini adalah merupakan suatu atasannya yang menyebutkan beliau hormat. Karena memang itulah yang namanya Pak Prabowo itu, taat asas, dia hormat.
apa yang disampaikan itu dia menghormati. Artinya apa yang disampaikan oleh atasannya adalah merupakan suatu boleh dikatakan suatu pujian atau boleh juga merupakan suatu kesempatan yang diberikan gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ini kan tidak hanya sekarang saja. Kalau kita lihat hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ini kan sudah dari zaman dulu sebelum Pak Prabowo. Sebelum Jakarta. Tapi tadi menarik yang disampaikan Bang Hensat, posisi Pak Prabowo ketika datang itu acara partai ya Pak Hadi ya, sebagai wamen atau sebagai ketum? Sebagai ketum. Ya, sebagai ketum tetapi tetap sebagai menteri. Jadi bukan hormat wamen, kan? tidak Menteri, apa-apa kan? ya, Nggak seorang apa-apa. ketum? Ya kan? Nggak apa-apa karena sebagai menteri kan, sebagai seorang menteri tetap aja dia sebagai seorang menteri walaupun undangannya saya nggak tahu Perindo mengundangnya sebagai ketua partai kan tentunya gitu kan, bukan sebagai menteri karena di situ kan semuanya ada beberapa menteri juga ada hadir saya lihat di situ kan, ada juga petinggi-petinggi daripada DPR MPR juga ada di situ semuanya, ya kan? Nah, jadi di sini dia melihat bahwa kedekatan Pak Prabowo dengan Jokowi ini sudah terbangun lama. Artinya dengan disampaikan itu dan berkompetisi juga, terus kemudian juga sebagai seorang ya boleh dikatakan sebagai seorang sahabat dan segala macam. Dan pada saat di kabinet pun kita melihat beberapa program Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pergi menuju ke daerah, kemudian kita lihat pada saat Indo Defense, terus kemudian pada saat di Papua, ini menunjukkan kedekatan, ya kedekatan itu. Gitu. Dan pada saat disampaikan seperti itu, pertama pada saat defense dukungan kepada Pak Prabowo, artinya kan dukungannya bisa dua. Dukungan dalam kementeriannya itu membuat Indo Defense itu yang cukup sukses, ya kan? Itu juga didukung oleh Pak Prabowo, oleh Jokowi, dan juga Pak Prabowo didukung untuk bagaimana. Udah dua kali mendukung ya. Dua kali. Nah, gini maksud saya. Ini saya justru ingin melindungi Pak Jokowi nih. Mengingatkan nih, Pak Jokowi kan bukan elit partai nih. Hati-hati nanti dikasih harapan-harapan kosong sama partai. Ini begitu 2023 udah mau deket-deket pada ngacir sendiri-sendiri nih. Jadi apa yang disampaikan itu tapi menarik ini ya menarik yang dikatakan Bang Hensat. Pak Jokowi sudah belak-belakan dukung Prabowo. Kalau dari Golkar sendiri gimana nih? Kalau besok Pak Jokowi pindah haluan atau gimana akan punya pikiran Pak Jokowi beda tidak mengatakan bahwa saya mendukung A untuk menjadi presiden yang akan datang. Enggak, dia kan hanya bilang, oh ini pantas, ini pinter. Dia mengakui dan juga mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa kemajuan program ekonomi saat ini sudah seperti apa. Bagaimana dampak dari COVID itu berhasil kita minimalisasi sehingga ekonomi kita tidak kolaps seperti negara-negara lain. Itu kenapa? Karena adalah hasil kerja Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, termasuk juga undang-undang yang tadi Pak Hensat utarakan itu kan juga banyak membantu sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara short term ataupun secara long term. Nah, ya hal inilah yang terus Presiden ingat dan juga ingin dia terus sampaikan ke masyarakat bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang memiliki hubungan kuat dengan partai dan kan sudah memiliki tiket seperti Pak Erlangga itu sudah layak dan pantas untuk maju. Beliau hanya mengatakan sejauh itu. Akan tapi kedepannya ya kita tunggu saja sampai dengan tapi kemarin Bang Dev ini kan September 2023 nanti. Pak Jokowi ngomongnya 2024 jatah Prabowo loh begitu kan. Ya, Jangan jelas bukan berarti apa-apa. Dia kan belum putusan apa-apa. Jatah Prabowo maksudnya apa? Kan belum jelas. Dia belum mengatakan bahwa ke depan itu apakah Pak Prabowo-nya atau calon dari Pak Prabowo, bisa juga begitu. Nah, jadi ya ini masih multitafsir semuanya. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa. Ojo ke susu. Nah. Bisa memicu konflik interest tidak sih Bang Hensat? Oh ya iya, karena nggak boleh presiden jadi kingmaker. Bahkan menurut saya mendukung semuanya aja tuh nggak boleh, karena nanti iri-irian kan. Lebih baik memang tidak mendukung sama sekali. Jadi diselenggarakannya ini kan ritual demokrasi biasa 5 tahun kan. Jadi ya udah persilakan aja sebagaimana mestinya. Dan itu tadi menurut saya walaupun itu di acara partai banyak hal yang bisa disampaikan oleh presiden ketimbang bicara tentang jatah presiden. Bicara soal sinyal dan makna begitu, ini kan diutarakannya di HUT Perindo. Yeah. Saya ingin tanya ke Pak Ahmad Raufik, sebenarnya ada makna yang ditangkap tidak sih dari Perindo mengenai ini? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena Pak Prabowo didukung untuk maju sebagai calon presiden itu di acara Perindo. Sehingga Partai Perindo menjadi viral, sehingga setelah acara itu semua di platform sosial media itu
banjir komentar Pak Jokowi dan logo-logo Partai Perindo di situ. Mungkin ini juga bagian dari dukungan Pak Jokowi ke Partai Perindo dalam meningkatkan elektoral. Atau ini tandanya Perindo juga akan gabung dengan Gerindra mungkin? Karena saya teruskan, karena secara tidak langsung kan Pak Ketum di pidato itu menyampaikan permintaan kepada Pak Jokowi untuk minta resep. Lah resepnya itu ketika nyebut Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya sebagai dari resep beliau kepada Perindo untuk meningkatkan elektoral. Yang kedua, kan pesan Pak Jokowi juga pojok ke susu, tapi juga jangan terlambat. Ini artinya perlu ada kajian yang komprehensif yang diminta Pak Jokowi terhadap Partai Perindo, tapi juga jangan lupa timing. Nah, tentu akan mempertimbangkan secara jauh lebih komprehensif soal itu. Yang ketiga, saya melihat memang ya inilah sikap negarawannya Pak Jokowi dalam konteks politik. Beliau juga tidak mungkin mencegah para calon presiden, anak bangsa, pimpinan partai yang ingin maju sebagai calon presiden. Kalau Bang Dev secara elit politik begitu ya, Anda menangkap ada makna tertentu tidak sih Pak Presiden mendukung Prabowo di HUT Perindo itu ada makna tersendiri tidak? Ya, mungkin momen aja gitu, kebetulan ada Pak Prabowo di situ, terus lagi rame-rame soal pencalonan presiden, bukan presiden, rame-rame soal acara partai. Akan tapi ya presiden juga dia lebih menginginkan agar smooth transition of power dan juga jangan sampai ada kericuhan dan juga perpecahan polarisasi seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Nah memang ya alhamdulillah dengan Pak Prabowo, Mas Sandi masuk dalam kabinet itu meredam sempat. Nah, akan tapi yang selama 5 tahun pertama kan kencang, ya, apalagi pasca pilkada DKI. Jadi strateginya udah pas begitu ya Bang Dev? Jadi fase sekarang ini adalah untuk menciptakan suatu momen yang baik sehingga pesta demokrasi di 2024 nanti itu berlangsung dengan hangat lah. Baik, karena Presiden yang memberikan pernyataan harus hati-hati dan segera loh deklarasi. Golkar kapan ini? Tidak segera, Presiden tidak mengatakan segera. Jangan lama-lama. Jangan kelamaan. Dia bilang katanya ojo ke susu, tapi jangan kelamaan gitu. Jadi ya kita sesuaikan dengan waktunya gitu. Jadi karena gini ya, kalau saya pribadi, kalau kita tergesa-gesa menetapkan calon, waktu pendaftaran juga masih lama, itu menjadi membuat sepertinya kayak sitting duck gitu ya. Nah jadi lebih baik kita tuh menunggu momen yang tepat sehingga semuanya itu sudah siap, jadi tidak ada saling menyerang ketika sudah menjadi calon, jadi malah sibuk justru mengkampanyekan. Jadi sibuk menjual program, menjual ide, menjual konsep gitu, bukan saling menjelek-jelekan. Baik, itu yang Anda tangkap gitu ya. Bang Hensat ada tambahan? Ya kalau menurut saya sih apa yang telah terjadi hari ini mestinya Presiden secara konsisten tuh memberikan dukungan-dukungan terhadap semua calon presiden yang ada. Ini kan sebetulnya calon presiden ini kan terbagi jadi dua kubu nih. Presiden yang diusulkan oleh lembaga survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi, dan presiden yang didorong oleh partai politik. Nah, yang paling mungkin jadi ini presiden yang didorong oleh partai politik. Yang punya tiket. Nah, yang minimal sudah sobekannya udah setengah lah tiketnya. Nah, yang diberikan endorsement oleh Pak Jokowi selama ini memang elit-elit partai politik. Makanya tadi saya sebut beberapa elit partai politik yang lain yang belum disebut oleh Pak Jokowi, misalnya Mbak Puan Maharani, atau mungkin ada beberapa yang lain seperti Caimin atau AHY. Apakah juga akan disebutkan oleh Pak Jokowi sebagai calon potensial calon presiden, ya nanti kita lihat aja. Tapi memang kalau pada dasarnya sih menurut saya ini adalah sebuah ritual 5 tahunan aja yang presiden sebetulnya ada di dalamnya, dan dia bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu ya, untuk mempersilahkan putra-putra terbaik untuk muncul tanpa ada hal-hal yang perlu dibeda-bedakan gitu kan katanya. Saya yakin Gerindra sekarang saat ini sedang membuncah sekali karena ini bisa dipakai nih, coba nanti dalam kampanye pasti itu kan diulang-ulang tuh 2024 jatahnya Pak Jokowi, dan itu omongannya Gerindra akan diulang-ulang lagi, terus diulang jatahnya Pak Prabowo gitu ya, itu akan diulang-ulang terus tuh. Itu sebuah materi kampanye kredit bagus tersendiri ya, tuh, luar biasa sebetulnya.
Jadi, Gitu, April. jadi bagi saya sebenarnya tidak sependapat. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa ini kan perlu kesinambungan. Ternyata kalau kita lihat 10 tahun yang lalu pada saat transisi SBY kepada Jokowi, terus kemudian disampaikan oleh sahabat saya Div ini mengatakan bahwa 5 tahun itu penuh dengan gejolak polarisasi dan segala macam. Artinya kan di sini Pak Jokowi juga sudah melihat bahwa bangsa ini tidak bisa stagnan pada hal-hal yang seperti itu. Artinya ada satu yang mesti harus dipersiapkan dengan baik, gitu kan? Jadi kalau ini ritual 5 tahunan, ya ritual 5 tahunan. Memang ritual kita katakan 5 tahun karena memang pemilu kita 5 tahun, gitu kan? Dan kalau bagi kita sebagai anggota DPR juga setiap 5 tahun kita memperpanjang kontrak, gitu kan? Review kontrak. Nah, kita mesti harus jalan 5 tahun lagi, gitu kan? Tapi di satu sisi pemerintahan kan harus jalan, gitu kan? Nah ini aja yang apa namanya saya kira memang kesinambungan ini yang harus kita jaga. Tapi soal survei masih tetap penting dong ya untuk banyak partai bisa mendukung elektabilitas di tengah masyarakat yang sekarang. Itu hal yang berbeda. Itu Survei ya, is itu one hal thing, yang tapi berbeda. Enggak, tapi begini April. Baik. Bang Hensat, tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih. Oke, Jeda tetap dulu, bersama Bos. pemirsa, tetaplah bersama kami di The Prime Show.